Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khair ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi walhamdulillah. Ilayna al-iman wa qarahal fusuq wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi kiram. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada suasana yang damai ini tidak ada untai kata hati selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah tidak bosan-bosannya memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Nikmat yang paling besar yang bisa kita rasakan saat ini, kita masih menjadi hamba-hamba pilihan Allah untuk tafaqquh fiddin, menuntut ilmu. Karena ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di saat manusia umat Muhammad berjihad menuntut ilmu seperti ini, jihad itu kan artinya luas banget, bukan hanya perang saja. Berjihad bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu seperti ini, malaikat rahmat itu turun. Malaikat rahmat ada di sekitar kita, ada di gerbang pintu, mencatat si A, si B yang hadir pada hari ini untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Ini nikmat yang cukup besar, karena betapa banyak teman-teman kita di luar sana belum terpanggil oleh Allah untuk menuntut ilmu, disibukkan dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Jadi kita sangat bersyukur kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk jihad tafaqquh fiddin seperti ini. Ya, kemudian selawat beriring salam kita kirimkan ke pangkuan putra Abdullah Abu Hadi Aminah Muhammad Abdullah yang telah memberikan obor-obor kecerdasan, obor-obor keberanian yang kita kenal berhasil membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang penuh dengan cahaya keimanan seperti yang kita rasakan saat ini. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tak lupa yang sama-sama kita muliakan, yang hadir siapa? Ketua jurusan ya? Ketua prodi atau siapa? Ketua prodi ya. Prodi matematik ya, pendidikan matematika, beserta staf, pokoknya segala aktivitas akademisi yang sempat hadir hari ini lah. Ya, itu juga apa istilah kalau di UMP pendik ya. Ya, yang saya hormati yang sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian tak lupa yang saya banggakan, ini di atas itu mahasiswa ya. Ini istilahnya agent of change. Generasi perubahan besok. Jadi ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekitar 5 hari yang lalu
Ustaz Petriel menelpon Ustaz Mustafa, kira-kira bisa mengisi cek beliau seminar. Mungkin seminar. Oh, apa temanya Ustaz? Pokoknya tentang masalah tasawuf. Jadi saya kaget. Sehari-hari saya Bapak Ibu di UIN itu mengajar ilmu syariat. Jurusan saya tafsir dan hadis. Jadi bagaimana mengajarkan kepada mahasiswa untuk mengerti original meaning atau makna batin yang terkandung di dalam Quran supaya tidak salah tafsir. Karena banyak orang salah tafsir sekarang, menafsirkan Quran, menafsirkan dalil itu. Ada ayat mengatakan bunuhlah orang kafir yang terdekat dengan kamu, ya subhanallah dibunuh orang kafir. salah tafsir, terlalu dekat. Ya. Jadi ini yang kita wanti-wanti dalam ilmu tafsir itu, bagaimana mengajarkan mahasiswa itu untuk tidak salah tafsir. Gitu. Nah, mungkin karena kami ada komunitasnya Ustaz, komunitasnya yang diketuai oleh Ustaz Excel itu, para salib istilahnya. Nah, ada teman-teman kita yang dari Sotoria, ada yang dari Naksabandiyah. Kebetulan saya dari TKN, Thariqah Qadariyah Naksabandiyah, digabung. Jadi ada orang menikmati zikir itu zikir khafi, ada orang menikmati zikir itu usaha. Nah, TKN ini menggabung. Maksudnya apa? Kalau kita dalam kesendirian di rumah atau di mana tempat-tempat yang sunyi, mungkin kita bisa zikir besar-besar. Namun di lapangan, umpamanya kita sholat jamaah di masjid raya di mana, mustahil kita zikir kadang-kadang. Itu kaget orang kan? Mungkin para mursyid-mursyid terdahulu menciptakan atau menggabungkan itu. Kenapa? Dan juga kolbu itu sama dengan fisik lah. Terkadang ada titik jenuh kebosanannya. Jadi diciptakanlah berbagai macam metode zikir. Ada yang khafi, ada yang zahar seperti itu, supaya tidak mencapai titik kejenuhan. Ada variasi yang seperti itu. Nah, mungkin atas dasar ini mungkin ya Ustadz Estrel menunjuk saya untuk menjadi narasumber mengkaji tentang tasawuf. Sudah gitu dikasih judul lagi sama Ustaz Estrel, katanya menapaki jalan sufi. Menapak, asal katanya tapak berarti ya. Tapak ya. Jadi artinya jalan sufi. Bagaimana apa saja ritual-ritual sufi, apa saja yang berlaku dalam dunia sufi. Mungkin itu yang akan kita kaji. Namun sebelumnya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sebelum kita masuk ke dalam kajian sufi ini, setiap manusia itu ketika berpendapat, apalagi hadir umpamanya di pengajian, itu tidak melangkah dari ruang yang hampa. Ada pre-understanding masing-masing kadang-kadang. Ada pre-understanding masing-masing, ada background masing-masing. Ada background kita mungkin Muhammadiyah umpamanya, ada dari NU, ada yang baru ini dibilang partai, tapi ada juga ideologinya ya. Kemarin teman-teman dari Muhammadiyah ngomong bahwa sekitar 20% kader Muhammadiyah itu masuk PKS. Jadi saya kaget, emang PKS ini organisasi apa ya? Partai atau apa? Kok dikatakan sekitar 20% kader Muhammadiyah masuk PKS? Kaget juga saya itu mendengar informasi itu. Jadi seolah-olah partai tapi kok ada ideologinya seperti itu ya. Ternyata
Saya juga pernah menemukan datanya, itu tidak tahu ini bahwa penelitian teman ini valid atau tidak. Yang jelas pernah saya baca ternyata PKS ini berafiliasi dari Mesir, namanya IM, ya IM, Ikhwanul Muslimin, katanya begitu. Asli penelitiannya begitu. Benar atau tidaknya wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya IM, kita bisa juga mengatakan bahwa IM itu juga bertasawuf. IM itu juga bertasawuf, makanya orang yang ikut IM atau ikut PKS itu ada zikir petang dan subuh ya, yang kita sebut dengan al-maksurat. Itu kan kumpulan-kumpulan zikir yang dibuat oleh para guru-guru di IM tersebut. Sama di Torekoh juga begitu. Zikir-zikir tertentu diciptakan oleh mursyid kita, gitu ya. Jadi, nah artinya apa? Artinya sebelum kita masuk ke jalan sufi, ya kita letakkan dulu lah pre-understanding kita di masing-masing. Kita mencari kebenaran bahwa sufi itu ternyata, memang tidak sesat. Karena selama ini kan ada yang menyesat-nyesatkan bahwa sufi itu sesat, sufi itu nyeleneh, sufi itu tanpa dasar, tanpa dalil dan sebagainya. Kan begitu. Ada kelompok-kelompok yang mengharamkan, bahkan ada yang mengkafirkan sufi. Makanya para tokoh sufi di Indonesia membuat yang namanya Torekoh Muktabarah, ya. Yang Muktabarah artinya yang berjalan di sunnah lah. Ada namanya tasawuf sunnah atau Torekoh sunnah. Ada juga yang menyimpang-menyimpang. Nah, yang menyimpang-menyimpang inilah yang dikatakan sesat oleh teman-teman kita di luar, tapi pakai pukul rata. Jadi seolah-olah semua sufi ini sesat, gitu kan? Kenapa demikian? Karena dalam dunia sufi ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman anak-anak sekalian, terkadang menggunakan istilah-istilah satohat, ya, istilah-istilah satohat, kalimat satohat. Kalimat satohat itu adalah kalimat yang tidak dimengerti oleh orang non-sufi. Sebelum masuk ke dalamnya, orang itu tidak akan paham. Ya, tidak akan paham. Contoh, ketika kita sudah takhalli, dalam dunia suka istilah takhalli, tahalli, tajalli. Yang takhalli mengosongkan diri, bertaubat dan sebagainya, tidak berbuat dosa, riya, sombong, aku dan sebagainya dibuang. Kemudian tahalli diisi dengan zikir dan sebagainya. Kemudian ada khataman, ada manakiban dan sebagainya diisi sehingga kolbu itu menjadi bening, sehingga kolbu itu menjadi hidup. Nah, ada tingkat tajalli. Nah, di saat orang masuk ke dalam tingkat tajalli ini ada istilah melihat Allah. Nah, mendengar kata-kata melihat Allah ini orang kadang salah paham. Gawat orang sufi kok. Masa bisa melihat Allah? Nabi Musa saja Nabi tak bisa melihat Allah itu. Sampai meletus gunung karena ingin melihat Allah, tidak bisa. Ini manusia biasa kok bisa melihat Allah. Nah, ini yang namanya kalimat satohat, yang tidak dimengerti oleh orang-orang non-sufi sebelum masuk ke dalam sufi tersebut. Maksud dari melihat Allah itu adalah di saat orang itu telah jatuh cinta, ya, asyik beribadah kepada Allah, apapun yang dilihat ingat Allah. Maksudnya itu, apapun yang dilihat di muka bumi ini melihat Allah. Langsung ingat Allah. Ambo teringat ketika masih waktu pesantren, kecek guru ambo seperti ini. Nah, kalau orang sudah masuk makom tajalli, kalau kita bisa kita analogikan sama orang yang, contohnya analogi ya, bukan menyamakan, analoginya kayak orang yang sangat cinta kepada istrinya.
sangat cinta kepada istrinya, atau sangat sayang kepada anaknya. Nah, ketika kita merantau kemanapun kita pergi, apa yang kita lihat tuh lihat istri, Pak. Bu, lihat rujak, terbayang deh istri Abu Sukobana makan rujak. Ya, lihat rendang, ingat, ya Allah, anak Abu Sukobana makan rendang. Apa yang kita lihat jadi ingat Allah. Itu maksud melihat Allah itu, bukan melihat kasat mata seperti itu. Makanya dikatakan orang yang tidak paham dunia sufi langsung disesat-sesatkan, karena ada kalimat-kalimat syaitan tadi, kalimat yang tidak dimengerti oleh orang kalau belum masuk ke dalam dunia sufi tersebut. Ya, jadi, nah itu wajar, kan banyak pendapat, ya, banyak pendapat. Teman-teman kita di luar itu sangat berhati-hati, ya, berhati-hati. Seharusnya kehati-hatian itu memfitnah orang juga hati-hati, gitu. Berhati-hati dalam ibadah seharusnya memfitnah orang juga hati-hati. Bahwa dunia sufi ini siapa yang mengatakan tidak ada dalil? Ada dalilnya, ya, ada dalilnya. Kemarin Ustadz Farid kalau tidak salah mengirim video, ya, video guru kita Profesor Dr. Rizky Samad. Ya, sudah pernah isi Pak ya? Rizky Samad. Saya sempat menyaksikan bahwa di situ kan sudah disampaikan, ketika kita mempelajari sufi, ke dunia sufi tersebut, sebenarnya kita tuh melangkah dari sebuah hadis. Sebuah hadis. Suatu ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW maliwarna menjadi cowok ganteng. Malaikat Jibril maliwarna menjadi manusia, berubah menjadi cowok ganteng, berpakaian putih, ganteng sekali, Mbak. Itu artis Korea belum ada apa-apanya itu ganteng. Apalagi kalau kita lihat orang Korea itu gak ada gantengnya, adik-adik. Orang Korea itu gak ada yang ganteng, tapi cantik semua. Ya, gak ada yang ganteng, cantik semua. Dan menurut saya ganteng itu orang Indonesia loh, Mbak. Ya, kalau di luar negeri itu gak ganteng, tapi handsome. Kalau di Arab gak ada yang ganteng, tapi jamil. Yang ganteng itu orang Indonesia. Didatangi cowok ganteng berpakaian serba putih, tiba-tiba datang memegang lutut Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Ya, nah ini menjadi dasar. Itu kan ada pertanyaan, informasikan kepada tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah, ketika orang mengkaji level iman, maka lahirlah disiplin ilmu yang kita sebut dengan ilmu tauhid. Kalau di Yunani sana namanya teologi. Nah, Mustafa sarjana teologi. Saya juga heran kenapa dikasih teologi Islam. Padahal jurusan saya tafsir. STH itu sarjana teologi Islam. Mungkin orang-orang tafsir belajar semua tentang tauhid, tentang ilmu kalam, nggak belajar kita di tafsir hadis itu. Mungkin atas dasar itu makanya orang tafsir hadis dikasih titel sarjana teologi Islam. Ada juga yang mengatakan sarjana tafsir hadis. Enggak, bukan sarjana tafsir hadis, tapi teologi Islam. Ditambah lagi di Jogja dikasih MHum, Magister Humaniora. Padahal jurusannya tafsir. Ternyata apa? Orang tafsir itu kan menggunakan gramatika. Ketika menafsirkan ilmu gramatika maka dikasih MHum. Jadi saya juga ngajar agama Islam di UPI PTK Padang, Bapak. Pernah satu ketika kaprodinya hilaf. Dilihat MHum dikasih mata kuliah bahasa Indonesia. Hilaf kaprodinya gara-gara melihat MHum itu. Saya kaget kok bahasa Indonesia gitu. Aneh. Jadi begitu. Nah,
ketika mengkaji tentang apa tadi? Tentang iman, disinilah para ilmuwan melahirkan disiplin ilmu yang namanya ilmu tauhid, ilmu kalam dan sebagainya. Ketika berbicara pada level Islam, para ilmuwan menciptakan ilmu apa? Ilmu fikih, ya, usul fikih, muamalah dan sebagainya. Nah, ketika berbicara tentang level ihsan, lahirlah ilmu pengetahuan yang kita sebut dengan tasawuf. Ini dalilnya. Siapa yang ngomong tidak ada dalil? Ini dalilnya. Ihsan. Ya. Apa kira-kira ihsan itu, Pak? Hasan apa artinya, Pak? Baik. Menjadi lebih baik. Tasawuf berangkat dari ihsan tadi, disiplin ilmu lahir menjadi namanya tasawuf untuk menjadi lebih baik. Ada tingkatannya, itu yang kita kaji tadi, tahalli, tajalli tadi, sampai kepada tingkat melihat Allah kemanapun merasa tidak pernah sendiri. Ini kalau ilmu ini dipakai semua orang dahsyat, Ustaz. Insya Allah tidak ada lagi korupsi gitu ya. Ada lagi orang melanggar lampu lintas, jadi karena tidak ada polisi gitu ya. Kalau pakai ilmu ini luar biasa. Lagi pula yang menciptakan ilmu ini bukan orang sembarangan. Ya, seorang ulama yang namanya Hasan Bisri atau Hasan Basri ini, murid dari Anas bin Malik, bahkan murid dari Umar bin Khattab. Ya, murid sahabat, berarti generasi kedua. Nabi punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Hasan Basri tabi'in. Tabi'in ini menyaksikan bahwa ketika berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib naik tahta Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kepada Yazid bin Muawiyah, itu ahlul bait itu pada dibunuh itu. Saking hedonisnya orang ketika itu berpakaian serba mewah, berhambur-hambur harta, gila politik, sampai saking gila politiknya ahlul bait pun diserang dibunuh. Itu bahaya zaman dulu. Ya, Hasan putra Ali bin Abi Thalib dan putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra dibunuh. Husain juga dibunuh. Hasan punya anak 11 orang laki-laki dibunuh semua, Bapak, dalam sejarahnya. Kenapa? Kalau tak dibunuh khawatir. Kenapa? Yang namanya ahlul bait itu banyak pendukungnya. Sampai sekarang Habib banyak pendukungnya kan? Yang namanya Habib ini banyak pendukungnya. Dibunuh. 11 orang laki-laki dibunuh. Husain punya anak 7. 4 laki-laki, 3 perempuan. Dalam undang-undang perang tak boleh membunuh perempuan, karena yang perempuan tidak dibunuh. Tapi yang laki-laki 4 orang, Pak, itu dikejar-kejar dibunuh juga. 3 orang dibunuh. 4 orang laki-laki anak Husain, 3 orang dibunuh. 1 orang masih kecil tidak dibunuh, karena masih kecil dan dibawa lari oleh saudarinya. Kan ada saudari 3 orang perempuan dari yang dibawa lari, jadi tidak dibunuh. Nah, ini yang melarikan diri sampai ke Yaman, maka berkembanglah di sana, ya, apa istilahnya, beranak pinak di sana di Yaman. Nama putra Sayyidina Husain yang selamat ini namanya Syekh Zainal Abidin. Nah, Syekh Zainal Abidin inilah yang turun-temurun sampai Habib sampai sekarang di Yaman berlayar, masuk ke India, masuk ke Nusantara. Ada marga-marganya, ada yang namanya Al-Jufri, ada yang namanya Al-Habsi, ada yang namanya As-Segaf, Al-Yahya, macam-macam. Di Jambi itu ada namanya marga Al-Jufri, karena yang pertama kali masuk di Jambi itu namanya Habib Idrus Al-Jufri, masih saudara dengan Wali Songo.
Ternyata Wali Songo itu juga Habib Ahlul Bait menurut ahli sejarah, kecuali Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu asli orang Jawa. Nah, itu sejarahnya. Makanya Hasan Basri yang melihat dunia itu pada saat itu mengadakan gerakan yang namanya uzlah. Apa arti uzlah itu? Menyepi-nyepi, lari keluar dari dunia-dunia seperti itu. Tapi itu kan sufi zaman dulu. Hidup di goa-goa, menyendiri di atas gunung, berzikir dan sebagainya. Kalau sufi zaman sekarang kan tidak. Ya. Nah ini Pak, yang menciptakan pertama kali gerakan sufi ini adalah Hasan Basri ini, tabi'in. Tabi'in juga melangkah dari kehidupan Rasulullah. Karena yang namanya dunia sufi, tasawuf itu secara definitif di zaman Rasulullah memang tidak ada. Tapi secara aplikatif sudah ada. Sudah ada. Makanya para sahabat rela meninggalkan hartanya di Mekah, rela meninggalkan keluarganya di Mekah, ikut bersama Rasulullah, hijrah ke Madinah, hidup di emperan masjid. Nah itu sufi. Maka dikatakan arus sufa yang berbaris-baris mengikuti Rasulullah, meninggalkan hartanya, meninggalkan anak istrinya di Mekah. Nah jadi wajar saja kalau saya diajak Hasan Basri menciptakan ini karena melihat kehidupan Rasulullah itu. Kenapa? Hasan Basri sadar Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti ini. Yang hedon tadi tidak pernah katanya. Ya, itu gelombang awal. Namun gelombang berikutnya terciptanya sebuah disiplin ilmu yang disebut tasawuf itu pada abad ketiga Hijriah. Itu yang dipelopori ada namanya Malik bin Dinar, Rabi'ah Adawiyah dan sebagainya. Baru disebut tercipta namanya disiplin ilmu namanya tasawuf. Tapi aplikasinya sudah zaman Rasulullah sudah ada Bapak Ibu. Perkembangan berikutnya baru melembaga. Ada Torekoh Nasabandi, Torekoh Nasatari dan sebagainya sampai saat ini. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa tasawuf sufi itu nggak ada dalil, itu salah. Diserang oleh kelompok kembali kepada Quran dan Sunnah, Orang tasawuf juga kembali kepada Quran dan Sunnah. Cuma cara menyikapi, cara menafsirkan Quran dan Sunnah di situ kita berbeda. Ada orang menafsirkan Quran itu tekstual, ada orang menafsirkan Sunnah itu kontekstual. Menafsirkan Sunnah itu ada konteks historis teksnya, ada konteks internal teksnya, ada konteks eksternal teksnya. Bukan baca ayat langsung telan mentah-mentah, baca ayat, baca hadis telan mentah-mentah, enggak. Ada metodologi yang kita pakai untuk menafsirkannya karena kita hidup di akhir zaman. Beda pada masa Rasulullah, tidak paham, bisa tanya langsung kepada Rasulullah. Tidak paham, bisa tanya langsung kepada Rasulullah. Begitu juga tabi'in, tidak paham, bisa bertanya langsung kepada sahabat. Karena sahabat bertemu langsung dengan Rasulullah. Kita mau bertanya sama siapa? Tentu bertanya kepada ulama dan ulama yang bersanad keilmuannya. Ya, jadi ketika dia berbicara, kama qala Allah Ta'ala, kama qala Rasulullah, bukan kama qala YouTube, kama qala Google. Ya, enggak. Tapi ulama yang bersanad. Siapa yang mengatakan tidak ada dalil? Ada dalilnya. Sampai ke berapa? 11:30. Iya. Apa? Maaf Pak Bu, saya punya penyakit kalau terlanjur ngomong lupa berhenti. Kan ditanya dulu sampai jam berapa? Ya, lupa berhenti. Dan mohon maaf, bukan tidak mencintai kearifan lokal, bukan tidak pandai apa istilahnya itu di Malangi, di Bigo di situ. Iya betul. Ingin rasanya menggunakan pakai bahasa Minang, gitu. Karena aku tahu banyak orang Minang gitu ya. Pengen, tapi maaf bicara.
Ambo kalau pakai bahasa Minang yang punya ampui. Karena saya aslinya bukan orang Minang Bapak Ibu. Saya aslinya orang Bone, orang Sulawesi Selatan. Cuma menjadi orang Sumatera di Minangkabau. Ini kalau pakai bahasa Minang pasti ketawa Bapak Ibu. Intonasinya beda. Jadi makanya menggunakan bahasa Minang ini. Jadi itu aslinya orang Bugis. Jadi orang Bugis sama orang Minang ini Bu selalu punya cerita, ya. Ada kedekatan secara emosional antara orang Bugis dan orang Minang ini. Para sejarawan Minang, apalagi seniman Minang, ketika mengarang novel, sastrawan Minang dan sebagainya, selalu menyebut Bugis. Bahkan ulama besar Buya Hamka saja, sekalipun Buya Hamka ulama kok mengarang novel yang namanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu menyebut orang Bugis. Jadi Zainuddin dan Hayati itu, ya, Hayati itu orang Minang dan Zainuddinnya orang Bugis. Buya Hamka loh membuat novelnya memasukkan suku Bugis. Sekarang kayak Bugis. Ya. Sesama Bugis. Jadi ada kedekatan secara emosional antara orang Minang sama orang Bugis dari dulu ternyata. Dari dulu. Bahkan saya ingat waktu masih kecil itu Bapak Ibu belum sekolah. Saya sebelum sekolah udah ngaji sama kakek sendiri, ngaji Quran. Itu kalau hari Minggu sering kena marah kakek itu, karena nggak ikut ngaji, nonton film. Kalau nggak salah judul filmnya Sejarah Membawa Nikmat, Midun. Masih ingat ya? Belum ada parabola ketika itu, kampung mungkin di kota-kota sudah ada. Midun. Lagi-lagi ada orang Bugis di situ. Midun nggak pandai baca tulis, di penjara di Jakarta, di Jawa, ketemu sama orang Bugis di penjara. Yang ngajarin Midun baca tulis orang Bugis dalam penjara. Lagi-lagi ada Bugisnya gitu. Ini kenapa orang Minang setiap membuat film, setiap membuat novel selalu ada Bugisnya? Begitu cintanya orang Minang terhadap orang Bugis itu, sampai diabadikanlah di Minangkabau, ya, di Minangkabau, apa istilah itu, sampai ke kue. Iya. Jadi politik itu pula ya. Nah, kita bercerita sampai orang awak mengabadikan sampai ke kue lapek putih. Lapek bugi. Jadi saya penasaran kenapa kok orang Minang selalu menyebut Bugis. Ternyata apa? Riset abang-abang yang saya pakai, ternyata yang mengislamkan orang Bugis itu orang Minang. Yang mengislamkan orang Bugis itu orang Minang. Ada seorang wali Allah, ini lagi-lagi orang sufi, yang berjasa menyebar Islam itu orang sufi namanya. Namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkil di Aceh. Singkil Aceh kan? Punya murid namanya Syekh Burhanuddin yang diulangkan. Bapak Ibu pasti tahu itu. Saya sering ziarah ke sana. Syekh Burhanuddin ulangkan. Syekh Burhanuddin punya murid namanya Datuk Raja di Bandang. Datuk Raja di Bandang inilah yang menyebar Islam sampai ke Ambon, Ternate, sampai ke Sulawesi Selatan, Bugis. Hebatnya beliau mengislamkan raja-raja. Kalau sudah rajanya Islam, otomatis masyarakat juga Islam. Dan ternyata itulah kedekatan kita antara orang Bugis dan orang Minang itu. Ternyata yang mengislamkan orang Bugis itu orang Minang. Nah, makanya saya untuk ilmu itu ke Minangkabau. Karena pemahaman Ambo, Minangkabau itu gudangnya para ulama. Untuk ilmu di Minangkabau ternyata tidak jadi ikut. Orang Minang. Orang Sumatera didikan. Ketika mau menikah, ayah si padusi pada tua.
abang ini tuh, Anda harus punya suku. Bingung saya. Macam mana kalau orang Bugis dapat suku Minang? Ternyata apa? Harus ada mama, ada mama. Ada mama ya kan? Ada mama. Salah seorang guru besar di UIN itu mama. Mama angke ya ketika nikah itu dikasih suku Potopiliang nggak salah. Potopiliang. Iya. Iya Potopiliang nama suku itu. Jadi sekarang di Minangkabau bukan orang Bugis lagi, tapi orang Minang dikasih suku Potopiliang gitu. Tapi bahasa Minangnya belum lancar, makanya kita gunakan bahasa Indonesia. Itu Bapak ya. Jadi itu ya. Itu sejarah. Orang Bugis dan orang Minang. Dan kemiripan adalah Bapak. Di Minangkabau ada bersandi syarat bersandikan kitabullah. Di Bugis ada sanrewani warisan tolada. Ada sanrewani adat bersandikan syarat. Artinya ada bersandi syarat bersandikan taulada. Taulada kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sebenarnya? Di Minangkabau ada namanya luak dan tigo. Luak tanah datar, luak apa lagi? Luak agar, 50 kota. Di Bugis juga ada telung pocoe. Pocoe itu kalau bahasa awalnya kelambu, 3 kelambu. Dalam artian 3 suku dulu ya. Wajo, Bone, Luwu, sama kan? Ada kemiripan. Ternyata benar-benar mirip antara orang Bugis dan orang Minang, mirip ada kemiripan. Tapi enggak, tema kita di sana. Di lain waktu kita bicarakan itu. Itu 6 SKS. Memang kita sekarang menapaki jalan sufi. Sebelum kita masuk kepada jalan sufi yang ditempuh sufi itu, kita harus tahu dulu makna ini. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Pak Prof sudah menyampaikan ini kan? Sekilas ya. Nah, kalau syariat di sini, ini kita kajiannya, saya sengaja pilih Syekh Nawawi ya. Kenapa saya pilih Syekh Nawawi? Karena ini yang tasawufnya agak-agak modern lah. Kalau tasawuf zaman dulu kan sepertinya kurang cocok lagi zaman sekarang. Bukan tak cocok sih. Terlalu apa ya? Kayak berlapar-lapar dan sebagainya, masuk dalam gua dan sebagainya. Itu kayaknya zaman sekarang kurang cocok ya. Apalagi akademisi seperti kita nggak cocok. Jadi syariat, segala aturan yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala atau aturan yang sudah dilegalisasi oleh Rasulullah SAW seperti akidah, hukum baik haram ataupun halal. Kalau ini diibaratkan benih, yang akan kita tanam. Itu syariat, ya. Ibaratkan kita kalau mau menuju kemana? Kalau dari Teluk Bayur mau ke Jakarta itu kan menggunakan kapal. Ya. Jadi syariat ini kapalnya ini. Kapalnya itu syariat. Nah dalam syariat itu ada akidah, ada fikih, usul fikih seperti yang kita sebutkan tadi. Karena itu syariat. Nah jadi kalau ada orang stek bid'ah, stek sasek, bid'ah sasek, itu baru di sini. Levelnya baru level syariat itu. Ya. Kan ada tuh. Stek bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Nisfu Sa'ban bid'ah, sadanya bid'ah. Ya, sadanya bid'ah. Kayak Mbak Ayah tadi bid'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pakai sayyidina bid'ah. Ada tuh orang seperti itu, sedikit bid'ah. Kalau kita sebenarnya siapa yang ngomong nggak ada dalil? Semuanya ada dalilnya. Cuma orang ini kadang nggak tahu ya, nggak mau belajar atau memang kayak mana? Kata-kata sayyidina itu siapa ngomong nggak ada dalil? Rasulullah saja mengajarkan kepada Hasan dan Husain, sayyidukum. Hasan dan Husain itu adalah penghulumu. Kenapa demikian? Rasulullah yang kalau berdakwah kadang bawa cucu Pak. Bekali Hasan Husain di lengan Rasulullah itu. Siapa Rasulullah? Anak apa? Cucu beliau bilang anak apa? Kan
kebiasaan orang Arab kalau keponakan cucu itu anak. Rasulullah ngomong, Hasan dan Husain saya hidupku. Hasan dan Husain itu penghulu. Kalau Hasan dan Husain ada penghulu Allah, apalagi Rasulullah. Apalagi Rasulullah. Nah itu kalau mau bicara dalil. Kalau mau bicara akal, saya ada ketemu Pak Farid di jalan, pasti ada penghormatannya Pak Farid atau Ustaz Farid. Ustaz saya ketemu Farid. Itu kepada Pak Farid saya tidak berani. Apalagi kepada Rasulullah ilmu akalnya gitu. Ya, itu dalil akalnya begitu. Dalil naklinya ada, dalil akalnya ada. Siapa yang udah ada dalil? Ada dalil. Semuanya ada dalil. Tidak tahu kenapa pemahaman belum sampai atau tidak mau ulangan, tidak tahu kita. Ada yang menjelaskan bagindo Rasulullah. Bagindo Rasulullah itu luar biasa. Penghormatan kan? Di kampus pun juga begitu, Bapak saya sampaikan kepada mahasiswa. Pakai sendiri tidak masalah. Penghormatan. Anda ketemu Bapak keluar dari Mustafa. Beko jam 9.15 kuliah. Berani tidak? Tidak berani. Baru kepada dosennya, apalagi kepada Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah ini tidak sembarangan, Bapak. Memang kalau kita kaji manusia sama seperti kita, tapi tidak sembarangan. Karena tidak sembarangannya Umar bin Khattab sampai lupa daratan itu. Siapa yang Rasulullah mati? Saya Rasulullah mati. Gorong ini. Saking apa ya? Saking tidak percayanya Rasulullah mati meninggal. Karena Rasulullah bukan orang sembarangan. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah itu tidak sakti gini-gini, maka belajar ilmu sakti di pintu Rasulullah tidak sakti. Siapa ngomong Rasulullah sakti? Sakti. Karena sakti itulah makanya sahabat sampai lupa daratan ketika Rasulullah wafat. Rasulullah tidak percaya kalau Rasulullah wafat. Perang, sudah bisa pindah, sakti dan mujizat ya, sakti kan? Di jari-jari keluar air, itu sakti tidak? Sakti. Siapa yang mau sakti? Dijebak di depan masjid, dibuat sumur supaya Rasulullah terperosok dalam sumur itu dalam. Ketika Rasulullah mau lewat, alarm HP Rasulullah bunyi. Rasulullah lihat HP-nya, nggak jadi melangkah karena ada sumur di situ. Maksudnya apa? Ada Jibril sakti. Rasulullah itu sangat sakti kan? Ini salah kalau ada orang ngomong tak sakti Rasulullah itu salah. Sakti, sangat sakti. Mujizat Rasulullah luar biasa. Cuma bedanya kalau Rasulullah namanya mujizat, kalau wali namanya karomah. Kalau orang-orang bertakwa namanya ma'unah. Kemudian tarekat. Kalau secara bahasa syariat dengan tarekat ini sama kan? Sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Syarqun, Torik itu sama-sama jalan. Menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah beda. Kalau ibaratkan kita naik kapal, nah teknik naik kapal itu tarekat ini. Ya, bagaimana teknik naik kapal itu? Kalau gelombangnya dari samping, bagaimana nakoda mengarahkan kapalnya? Kalau gelombangnya dari belakang, bagaimana mengarahkan kapal itu? Kalau gelombang dari depan, bagaimana mengarahkan itu? Itu yang tarekat, tekniknya makanya guru mengajarkan teknik zikir dan sebagainya. Teknik. Namun teknik ini kan ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Kalau lahiriah itu yang kita sebut dengan mazhab, bermazhab. Kalau batiniah ini yang kita sebut dengan tarekah. Ya, bagaimana teknik batiniahnya? Kalau teknik lahiriahnya mazhab. Kan kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Nah, para imam mazhab mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Kalau membaca sendiri, itu hadisnya banyak. Ya, ada Rasulullah sholat tangannya di perut. Nah, kan Rasulullah sholat di perut, Allah di perut.
pusing kita. Makanya ada ulama mazhab menyimpulkan, nah mazhab ini di perut, mazhab ini di dada. Mau pakai mana? Ya terserah. Semuanya pernah dilakukan Nabi. Artinya tidak ada ketetapan khusus sekali ini. Semuanya pernah dilakukan Nabi. Kalau dalam ilmu fikih namanya tanawul fil ibadah. Kalau dalam ilmu hadis itu namanya mukhtaliful hadis. Hadis yang pada zahirnya bertentangan, tapi pada hakikatnya tidak bertentangan. Ya, hadis pertama Rasulullah di dada, hadis kedua Rasulullah di tangan. Kan pada zahirnya bertentangan kan? Pada hakikatnya tidak bertentangan. Artinya apa? Dikompromikan hadis ini, ya, dikompromikan ternyata apa? Ternyata semuanya pernah dilakukan Nabi. Artinya mau di perut, mau di tangan, mau di dada, terserah, semua dilakukan Nabi. Ada yang lebih dahsyat dari Imam Malik itu ngomplong aja, lurus aja, juga pernah dilakukan Nabi. Nah, jadi nanti kalau kita umroh haji yang bermazhab Malik, jangan pula nanti lihat orang lurus, jangan ISIS tuh, lurusnya jangan. Memang ada mazhab seperti itu, ya, memang ada mazhab seperti itu. Jangan ISIS, enggak, memang ada. Jadi kalau lahirnya namanya mazhab, kalau batinnya namanya tarekat. Jalan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, disebut juga kumpulan lahir dan batin, bertujuan untuk membawa seorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, di sini Imam Nawawi tarekat terbagi dua, tarekat wajib, ya, tarekat wajib. Kalau Imam Nawawi, mana tarekat wajib itu? Teknik yang wajib itu mana? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Itu yang wajib. Tarekat sunnah, amalan-amalan sunnah, mubah dan sebagainya. Semuanya yang ibadah amalan-amalan sunnah itu adalah tarekat sunnah. Nah, itu perbedaannya antara syariat dan tarekat. Memang sama-sama jalan, ya, sama-sama jalan. Tapi perbedaannya tarekat ini tekniknya. Ada teknik lahiriah, ada teknik batiniah, gitu ya. Kemudian masuk kepada hakikat atau al-haq dalam arti kebenaran, pekerjaan hati sehingga tidak ada lagi yang dilihat, didengar selain Allah, atau gerak diam itu diyakini dalam hati pada akhirnya adalah kekuasaan Allah. Ibaratkan buah, tadi benih, ya. Tadi gimana? Ibaratkan benih akan kita tanam, gitu kan? Kalau tarekat ibaratkan menanam benih. Kalau hakikat ibaratkan buah, sudah berbuah ya. Hakikat hasil, ya, hasil dari riyadho itu, ya, di sini tingkatan apa tadi? Setelah berriyadho dan sebagainya, zikir dan sebagainya, sampai ke puncak hakikat ini, orang ini meyakini bahwa adalah apa yang dalam hati itu adalah kekuasaan Allah. Maka dalam sejarah sampai Siti Jenar dianggap sesat kan? Ceritanya begini, ya, Raden Fatah sedang rapat, Raja Demak, ya, sedang rapat bersama 9 wali songo. Nah, menurut Raden Fatah dan para wali, semua yang diajarkan oleh Siti Jenar itu belum pantas, belum saatnya diajarkan kepada orang Jawa, orang Nusantara yang baru masuk Islam. Samojo mengajarkan anak SD, tapi yang diajarkan statistik. Kalau bahasa Jawanya mana? Tidak masuk. Masa anak SD diajarkan statistik, gitu kan? Diajarkan rumus Pitagoras, padahal masih kelas 1 SD, gitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti lebih paham orang matematik, kalau kurang paham. Nah, menurut Wali Songo, menurut Raden Fatah, ajaran Siti Jenar itu terlalu tinggi.
tinggi berusaha dan diajarkan kepada orang Jawa pada saat itu. Makanya Raden Patah mengirim utusan, Wali Songo mengirim utusan kepada Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum Syekh, sesungguhnya aku diutus para wali dan Sultan Demak untuk menjemputmu agar datang ke Masjid Demak. Syekh Siti Jenar yang asik beribadah, ini jatuh ke sini. Dia yakin dalam hati pada akhirnya adalah kekuasaan Allah, jatuh cinta kepada Allah. Ibadahnya kayak orang jatuh cinta itu. Seolah-olah Allah itu hadir. Makanya Syekh Siti Jenar, sesungguhnya aku diutus untuk menjemputmu. Apa kata Syekh Siti Jenar? Di sini tidak ada Siti Jenar. Di sini yang ada Allah. Kaget utusan tadi. Mendengar di sini yang ada Allah. Utusan tadi kaget. Melapor. Syekh Siti Jenar mengaku Allah, mengaku Tuhan. Padahal tidak. Kalau dalam dunia sufi yang saya bawakan tadi di awal, ada kalimat-kalimat setohat yang tidak dimengerti oleh orang. Kalau belum masuk ke dunia sufi, Syekh Siti Jenar sedang fana istilahnya. Fana. Jadi beribadah itu blank. Jatuh cinta. Macam mana orang jatuh cinta? Lupa waktu udah kan? Tiba-tiba jam 9 sih mah, jam 10 sih mah, tak sadar. Nah makanya Siti Jenar sedang fana, dijemput oleh utusan, tidak ada Jenar sini, yang ada Allah kaget. Nah, tambahlah referensi Raden Fatah dan para wali songo, kan betul kan? Ini laporannya, bahwa utusan kita mengatakan Siti Jenar mengaku Tuhan. Wali Songo paham, maksudnya Siti Jenar bukan mengaku Tuhan ini, tapi sedang fana. Benar kan? Belum saatnya ajaran Siti Jenar diajarkan kepada orang yang baru menulis Islam. Jadi Siti Jenar disuruh kembali ke negaranya, bukan dibunuh oleh Sunan Kalijogo. Masa wali membunuh wali? Itu tidak masuk akal. Disuruh kembali ke negaranya. Kita kan ini sebenarnya, ya. Nah, hakikatnya buah dari itu, buah dari tarekah tadi. Setelah kita menggunakan teknik batinnya tadi itu, berbuahlah hakikat. Contoh, saya kasih contoh supaya gampang dimengerti lah Bapak Ibu. Kalau kita sholat, pasti ada sujud, ya, pasti ada sujud. Ketika kita sujud, apa yang dapat? Kalau orang cuma kajian syariat saja yang dapat tidak hitam, bekas di sini. Tapi kalau orang hakikat tidak seperti itu. Di saat kita sujud, nah ini orang hakikat, orang sufi. Apa yang terbayang? Maaf ngomong ya, kita sujud, mana tinggi kepala daripada bokong? Tinggi bokong. Mana tinggi kepala daripada perut? Tinggi perut. Padahal perut ini isinya apa? Kotoran. Bokong itu sangat hina kadang-kadang, tempat keluarnya kotoran, tapi lebih tinggi daripada kepala yang kita hormati. Di saat kita sujud, orang hakikat itu, apa Bapak Ibu? Dia sudah di kelas 5 ya. Saat sujud, yang terbayang itu. Tidak ada lagi kesombongan. Apa yang buat kesombongan? Itu yang melekat. Bukan hitam di sini yang melekat. Makanya ahli sujud itu kata Rasulullah akan membekas di telinga. Bukan hitam itu bekas. Tapi di akhir kalau orang-orang rajin sujud itu akan terbayang. Nampak cahayanya. Bukan membekas hitam. Jadi kata itu, yang hina itu kita anggap hina selama ini lebih tinggi daripada kepala yang selalu kita hormati. Nah orang sufi begitu ibadahnya. Jadi kesombongan itu hilang, keangkuhan itu hilang ketika kita sujud. Nah itu sampai ke sana, itu buah dari hakikat itu. Ketika beribadah ada hasilnya, membekas. Setiap gerakan sholat itu ada hakikatnya.
paling sering dibahas orang itu ya. Makanya para sufi zaman dulu kalau sudah sujud Bapak, aku punya guru itu di Jawa sampai sekarang masih hidup, namanya Syekh Surullah. Kalau yang pernah pergi ke Magelang, daerah Balak, ya itu pasti tahu tuh Syekh Surullah. Kalau habis sholat maghrib Bapak sujud, itu tidak bangkit dari situ sampai orang itu, karena benar-benar menikmati sujudnya itu. Dan sampai detik ini saya tidak melihat hitam di jidatnya. Padahal lama sujud itu. Jadi, karena mereka meyakini bahwa bekas sujud itu bukan hitam ini, tapi bekas sujud itu apa? Apa yang membekas pada akhlakmu, apa yang membekas pada pribadimu di saat kau sujud, hilang kesombongan itu. Hai kepala yang kau agungkan, lihat posisimu lebih rendah daripada perut yang ada kotoran. Posisimu lebih rendah daripada bokong yang selama ini dianggap orang hina. Itu yang membekas pada tekad kita. Nah, ini level kita itu. Ya, barulah kita masuk kepada level makrifat. Ini orang-orang tertentu level ini. Orang-orang tertentu. Ya, mengetahui, bahkan tapi ada yang kebalikannya Pak ya. Ada yang kebalikannya, makrifat dulu. Kita harus kenal Allah dulu. Kalau tidak kenal Allah, bagaimana kita mau beribadah? Ada yang kebalikannya, di awalnya makrifat dulu. Ada juga dikatakan makrifat di belakang. Nah, cara mendefinisikan itu berbeda. Jadi mengenal Allah, melihat Allah, ini level makrifat. Itu yang mengingatkan tadi, melihat Allah itu, mengenal Allah, melihat Allah bukan benar-benar melihat Allah secara langsung itu tidak. Tapi kemanapun kita melangkah, tidak pernah menganggap diri itu sendirian. Tidak pernah menganggap diri kita sendiri. Nah, itu yang saya gambarkan tadi. Kayak kemarin, saya ini orangnya Bapak, menikah tahun 2013, tapi punya anak 2019. Jadi cukup lama baru punya anak. Jadi saya tuh sayang sekali dengan anak saya. Dan tuh cinta sekali dengan anak saya, apalagi perempuan. Berdoa saya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kami susah punya anak. Ketika 2019 istri hamil itu berhasil programnya, kami berdoa ya Allah, mudah-mudahan penuhi. Karena kami susah punya anak. Kalau penuhi di hari tua kami nanti yang akan merawat kami. Ternyata Allah kabulkan memang penuhi. Jadi kemanapun saya melangkah, kalau melihat anak kecil, ingat anak saya tadi. Ingat anak. Nah orang yang level itu melihat Allah begitu. Lihat rujak seperti saya gambarkan tadi, ingat istri Allah sudah rujak. Nah level makrifat mengenal Allah, melihat Allah itu. Kemanapun melangkah, apapun yang dilihat Allah. Sampai-sampai saya sering marah itu di rumah. Apalagi kalau musim hujan seperti dia, semut naik ke rumah. Ya. Nah, kadang keluarga di rumah ini semprot-semprot ada semut. Oke, baik banget tuh. Semprot tuh. Karena menghubungi makanan dan sebagainya. Tak boleh. Saya jaga kepada istri, kepada keluarga, jangan. Kalau orang sufi sengaja kalau minum kopi, membuat kopi dan sebagainya, gulu itu sengaja dilempar, jatahnya semut. Kalau awak semut naik, awak gulu langsung. Kalau orang-orang sufi bilang semut yang terbayang Allah, itu juga ciptaan Allah. Kita bunuh. Ini semut juga punya keluarga, punya anak. Mati untuknya apa? Anaknya bagaimana? Terbayang sama kita, ini makhluk Allah. Orang sufi itu begitu. Awak sengaja menebas rumput setinggi-tingginya. Kalau orang sufi terpeleset jatuh, tertarik rumput, menangis. Rumput tercabut, menangis. Ya Allah, rumput masih mau hidup, tapi mati rumput gara-gara ulah saya. Orang sufi begitu. Jadi orang sufi ini Bapak Ibu, terkadang kalau kita lihat cara beribadahnya itu kayak nyeleneh, tapi luar biasa. Luar biasa. Kalau kita habis sholat selalu berdoa. Kalau kita habis sholat selalu berdoa.
Cuma zikir toh, udah zikir tepat. Ya, ternyata ditanya, kenapa Syekh tidak berdoa? Apa jawaban Syekh tadi? Nah, nikmat Allah sudah terlalu banyak yang saya terima. Malu mau minta ke Allah. Malu rasa minta ke Allah lagi. Nikmat Allah sudah terlalu banyak. Orang sufi gitu. Nyelamnya tapi luar biasa itu. Nyelamnya tapi luar biasa. Mengajar kita untuk tawadhu dan sebagainya, ikhlas dan sebagainya. Itu ajaran sufi. Jadi kalau ada mengatakan sufi itu sesat, itu belum nyampe ilmu. Luar biasa, Bapak. Luar biasa. Bukan hanya mengkaji lahirnya saja, tapi mengkaji batinnya sih juga. Kita puasa hanya bisa nahan lapar, dahaga saja. Orang sufi sudah puasa saja. Ya, kita ini mau nyambung bulan puasa ini, mau nyambung bulan puasa. Kalau di bulan Ramadan itu kan menahan lapar, dahaga dan sebagainya. Kalau batin ini, kalau bulan puasa ditahan dari terbit ada sampai turunnya matahari. Nah, sementara di dunia sufi, hawa nafsu itu sampai akhir hayat itu ditahan terus, ya. Tidak boleh riya, tidak boleh sombong, tidak boleh dengki dan sebagainya. Itu kan ditahan sampai akhir, sampai kematian menyebut, ditahan. Nah, bulan Sya'ban ini mengajar kita apa? Mengajar kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan ini. Karena kebiasaan orang Arab apa itu? Ya, zaman dulu di Arab sana, kalau Ramadan itu tuh panasnya minta ampun. Panas sekali. Ya. Makanya di bulan Syaban itu ada sumur itu nggak kering, ada hujan sekali. Makanya kebiasaan orang Arab itu kalau bulan Syaban itu mengumpulkan air. Air itu dikumpulkan untuk menghadapi Ramadan yang terik panas itu. Jadi mengumpulkan air. Ya, mengumpulkan air untuk menghadapi Ramadan. Nah, kondisi alam seperti ini Allah memberikan syariat. Ya, memberikan syariat bahwa bulan Ramadan itu asal katanya orang kan panas membakar. Bulan puasa itu panas itu ampun. Panas membakar. Jadi Islam mengajarkan Ramadan itu membakar dosa-dosa yang ada. Nah, Syaban itu mempersiapkan itu. Nah, alangkah luar biasanya kalau orang-orang sufi salikin seperti kita ini menghadapi Ramadan itu tidak canggung lagi. Kenapa demikian? Hari-hari kita selalu menahan. Bukan hanya bulan Syaban, Pak. Jadi kalau ditanya bagaimana orang sufi mempersiapkan diri Ramadan, tidak canggung. Kalau orang sufi tidak canggung menghadapi Ramadan, kenapa? Itu biasa. Bukan hanya Syaban. Ya, bukan hanya Syaban. Tiap hari, tiap menit, halah nafas selalu ada Allah. Selalu menahan. Jadi menghadapi puasa Ramadan itu udah biasa menghadapinya, tidak perlu persiapan cukup besar. Ini kenapa? Tiap hari kita menahan. Ini tuh luar biasa orang sufi. Ya, kan latihan dulu Pak, latihan bahwa menahan orang sufi lagi puasa. Orang sufi meyakini bahwa puasa itu zakatnya badan. Tidak sanggup puasa Daud yang sehari puasa sehari tidak, puasa Senin Kamis.
Tak sanggup Senin Kamis puasa 3 hari. Dalam sebulan itu puasa 3 hari. Udah biasa puasa orang sufi. Jadi orang sufi menghadap Ramadan dan jangan tuh. Setiap hari itu benar terjadi. Ya, apalagi sudah mencapai tingkat ini, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya itu ya. Ma'rifat, mengenal Allah, melihat Allah dalam artian bukan melihat apa seperti itu, enggak. Tapi kemanapun melangkah, apapun yang kita lihat, ada makna batinnya di balik semua itu. Ya, ada makna batinnya di balik semua ciptaan Tuhan itu. Makanya kita diajarkan kalau melihat sesuatu yang indah, subhanallah, subhanallah, begitu. Itu syariat itu. Syariat. Oke. Nah, setelah kita mengenal, ya, mengenal ini syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat ini, barulah kita masuk jalan sufi tadi. Ketika kita masuk ke sufi, nah, jalan yang pertama kalau kita ingin menjadi salikin itu, Imam Nawawi menjelaskan, yaitu taubat. Taubat. Menyesal atas segala kesalahan yang terjadi di masa lalu dan berusaha tidak mulai kembali, itu sudah biasa kita dengar. Memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang hendak dilakukan, sudah biasa kita temukan, betul. Berniat untuk menikah sisa hidup dan memantapkan hati untuk tidak mengulangi segala kebiasaan buruk, itu biasa kita dengar, betul. Membebaskan diri segala hak orang lain atas dirimu seperti harta, perjanjian atau perbuatan. Nah, ini yang jarang-jarang kita temukan, paling rumit ini. Kan orang kalau bertobat itu kan minta ampun kepada Allah, betul. Minta ampun pasti, berjanji tidak mengulangi pasti kan. Tapi ingat, kita ciptaan Tuhan ini, manusia ini ada hablum minallah, ada hablum minannasnya. Taubat itu, taubat kepada Allah, diampuni Allah. Sesama manusianya bagaimana? Ini maksud membebaskan diri setelah orang lain atas dirimu seperti harta, perjanjian atau perbuatan. Kadang tanah juga. Ada lagi kasus baru sekarang, istri orang, istri awak juga. Bahayanya lagu itu kalau liriknya salah itu begitu. Gara-gara lirik lagu mama muda, istri orang di depan juga. Nah, ini bahaya. Ya, kalau zaman dulu guru-guru kita mengajarkan kita pacaran haram karena mendekatkan diri kepada zina. Ya, mendekatkan diri kepada zina. Kalau sekarang, zaman sekarang orang zina bukan hanya sama pacar, sama teman juga berzina. Gara-gara lirik lagu teman tapi mesra. Nah, lagu-lagu seperti ini haram. Bukan semua musik, semua lagu itu haram. Kan ada orang semua lagu, semua musik haram. Nah, semua ya. Yang mau rusak itu haram. Tuh Aisyah sedang bermusik, nampak oleh Rasulullah tidak melarang. Artinya apa? Ada musik yang tidak dilarang. Islam. Ini bahaya. Ya, seperti harta, perjanjian, atau perbuatan, ulawat. Semuanya nanti dihisab. Apalagi agama kita mengajarkan, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada apa? Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya, memuliakan tamunya. Awak terhadap tetangga bagaimana? Tak akan pernah masuk surga orang yang karena ulah perbuatannya tetangganya terganggu. Itu Nabi yang ngomong, bukan Mustafa. Awak pakai knalpot pada mahasiswa. Knalpot itu luar biasa bunyi. Itu mengganggu tetangga itu. Tidak sadar, hati-hati knalpot. Semuanya dihisab. Semuanya dihisab. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Coba yang biasa yang 1, 2, 3 ini udah biasa.
perjanjian atau perbuatan. Ini yang jarang-jarang kita kaji sebenarnya. Menganggap diri lebih baik daripada orang lain, menganggap diri lebih wow dari orang lain. Ada seorang tokoh sufi, Bapak Ibu, namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dites oleh gurunya. Muridku, anakku, setelah sholat subuh nanti engkau start cari di kampung ini orang yang lebih rendah derajat daripada engkau. Dites oleh gurunya. Kira-kira murid Abu Qadir berhasil atau tidak belum? Dites oleh gurunya. Habis sholat subuh start berjalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama kali Syekh Abdul Qadir ditemui apa? Wanita nakal, wanita tukang susila. Ditemui oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mau dicatat? Mungkin itulah maksud guru Ambo yang derajatnya lebih rendah daripada Ambo. Masa wanita nakal seperti ini mau dicatat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Tapi seketika Syekh Abdul Qadir Jailani istighfar. Astagfirullah. Belum tentu wanita ini lebih rendah derajatnya daripada saya. Dia masih muda. Saya sudah tua. Karena usia mudanya dia, mungkin dosanya tak banyak ketimbang saya. Apalagi dia berbuat salah sekarang pulang ke rumah dia bertobat dan dia lebih cintai Allah daripada saya. Tidak jadi bisa. Orang sufi. Jalan-jalan sama orang ngadu domba. Kalau orang berabau, berbayang ya. Kalau di Arab ada domba. Domba itu ngadu. Mau dicatat. Orang pula gaya judi. Ya? Mau dicatat. Astagfirullah. Tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Orang itu sudah tua-tua. Di balik tuanya usianya, mungkin ibadahnya lebih banyak daripada saya. Belum tentu dia lebih rendah derajat daripada saya. Dalam hati saya berkecamuk seperti itu, Pak. Pulang dari sini, dia bertobat kepada Allah. Bisa jadi dia lebih dicintai dari Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang saya. Dan jadi dicatat. Bingunglah saya bekerja. Siapa kira-kira orang yang lebih rendah derajat pada Allah? Bingung siapa? Tak berani. Dalam perjalanan, aku jingkuro. Sedang sekarang menghembuskan nafas terakhirnya. Oh, mungkin itu lagi lebih rendah derajat daripada Ambo. Diambil anjing tadi. Di-store sama gurunya. Guru, Ambo lagi di kampung. Habis sholat subuh tadi sampai sekarang tidak aku temukan orang yang lebih rendah derajat guru pada Ambo. Mungkin ini cuma yang lebih rendah derajat kepada Ambo, pada saya. Dibuka lagi guru ternyata anjing turut mati. Menangis gurunya sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku berhasil mendidik muridku. Aku telah memiliki murid yang tawadu, yang tak mau menganggap dirinya lebih wow dari orang lain. Karena pada zahirnya, ya, pada zahirnya mungkin orang itu maksiat dan sebagainya, kita ahli ibadah dan sebagainya. Tapi Allah berkata lain kadang. Yang berhak menilai hati kita ini lebih suci atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Tugas kita hanya menjalankan perintah-perintah Allah. Yang berhak menilai hati kita lebih suci pada orang lain itu hanya Allah. Orang sufi gitu kerjanya. Makanya nggak ada orang sufi itu terlalu apa? Menjadi biang gosip. Kemudian ada pemerintah yang zalim dan salah dinasihati. Bukan menghujat. Ada kesalahan pemerintah bukan menghujat di medsos dan sebagainya. Kalau orang sufi tidak seperti itu. Kalau orang sufi mendoakan pemerintahnya. Sampai detik ini belum pernah kita temukan orang sufi yang turun menghujat pemerintah, apalagi sampai mengkudeta enggak. Tapi kerjanya mendoakan pemerintahnya. Kenapa? Orang sufi beranggapan belum tentu aku lebih baik pada pemimpin itu. Saya beribadah untuk pribadi saya. Pemimpin itu berbuat untuk masyarakat banyak. Kurang tidurnya, kurang istirahatnya, mikirkan orang banyak. Bisa jadi dia ibadahnya lebih banyak pada saya. Itu orang sufi. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani begitu. Nah, orang Islam begitu seharusnya, Pak.
menganggap diri kita ini lebih tinggi derajat pada orang lain. Karena yang berhak menilai hati kita itu lebih suci dari orang lain itu Allah. Makanya dalam Islam diajarkan ada tuh wanita tersucilah hanya gara-gara memberi minum seekor anjing kehausan tidak masuk surga dia. Allah berkata ngapain? Kan orang berkata enteng sekali masuk surga. Allah mau. Kalau Allah mau berapa? Kemana kita bantah? Makanya dalam dunia sufi itu diajarkan. Nah, bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu kau masuk surga, tapi karena ridha Allah. Bukan berarti kita tidak boleh sholat, tidak boleh zakat, tidak boleh puasa, wajib. Tapi bukan gara-gara itu kita masuk surga. Tapi ridha Allah, ridha Allah. Ya ridha Allah itu. Padahal masih banyak apa? Ini ada 9 tahu banyak. Iya. Ya. Baru 1, ada 9. Zuhud. Terus menambah wawasan, melaksanakan perkara sunnah, tawakal, ikhlas, uzlah. Banyak. Jadi ada sedikit dalam orang bertasawuf sufi itu selalu berusaha menambah ilmu, ya, ilmu. Dan kita tidak boleh mendikotomi ilmu, ya, mau ilmu agama, mau ilmu matematika, itu semuanya penting. Kita ini diciptakan Allah menjadi khalifah di muka bumi, betul? Menjadi khalifah di muka bumi, merawat muka bumi dan sebagainya. Kalau seandainya gunung meletus, pakai ilmu apa? Harus bekerja sama dengan ilmu orang BMKG dan sebagainya. Ya, mau hitung hari, mau hitung itu orang matematika turun tangan. Membuat gedung tersebut orang matematika turun tangan. Semuanya penting. Tidak ada dikotomi ilmu dalam Islam. Tidak ada. Ilmu matematika juga dilindungi malaikat. Jadi jangan berkecil hati, meskipun di ustaz-ustaz sana, luar sana berceramah bahwa ilmu yang dilindungi Allah, dilindungi malaikat itu ilmu agama. Tidak, ilmu matematika itu dilindungi Allah. Malaikat sampai ikan di laut pun juga berzikir menyebut orang untuk ilmu, termasuk pakar matematika. Kenapa? Ilmu matematika juga penting. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia untuk beribadah, ilmu agama. Diciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, pakai ilmu apa? Ilmu umum. Tugasnya dua. Jadi jangan berpikir ilmu matematika pun juga dilindungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Nah, saja. Mungkin di lain waktu lah ya. Baru sampai ngantuk ini. Dah bisa tuh. Ya. Oke, lebih dan kurang mohon maafkan. Waalaikumsalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ustadz atas ceramah rohani yang telah diberikan ke kita. Mungkin untuk sesi tanya jawab boleh, mungkin ada satu pertanyaan aja kali ya Bapak, Ibu. Silakan kepada Bapak dan Ibu jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Silakan kepada Bapak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Banyak yang tadi disampaikan. Nampaknya ini berikutnya saya pernah sampai kalau di dalam kan ini sangat panjang. Jadi nampaknya dalam agama itu hendaknya kita kan mengkaji ilmu agama sampai ke dalam-dalamnya. Tidak hanya sampai makrifat, tidak hanya sampai syariat. Karena mungkin berbeda fikih saja. Orang fikih akan berbeda dengan orang fikih. Jadi sepertinya dalam pelaksanaan ajaran agama
banyak di menonjol mengajarkan sampai syariat ajaran sampai kepada manfaat termasuk di sekolah-sekolah. Itu seperti apa yang benar tuh itu yang pertama. Yang kedua, rasanya kita kadang sudah banyak berpikir, sudah banyak berpikir atau bertobat dan sebagainya. Tapi itu hanya sekedar di lidah. Tapi yang hatinya itu waktu kita berpikir, pikiran yang kemana, hatinya juga ada apa, mungkin ada itu apa, kenapa sampai begitu? Itu aja dulu. Ya, sudah. Makanya dalam dunia sufi itu, Ustaz, Pak, kalau di kami itu tidak obral talqin atau tidak obral baiat. Itu kalau di kami itu kita itu sebelum diangkat jadi murid, ya, sebelum diangkat jadi murid ditalqinkan la ilaha illallah itu banyak sekali prosesnya. Saya pribadi Pak, Bu, ketika saya berguru tahun 2008-2009 itu, ketika itu Abah Hanam masih hidup, masih ada, tapi udah tua banget, udah tua sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang mentalkin kita ya halifah-halifah yang kalau dari talkin. Jadi Handal Syairullah itu bersama Haji Ahmad Daud itu mendidik kita itu bagaimana? Kami murid-muridnya ini diperintahkan ke gunung-gunung, ke gunung Bapak. Jadi saya pernah mengalami 7 malam nginap di atas gunung di Parangtritis Yogyakarta yang terkenal sarangnya Nyiro Kidul. Di situ banyak orang minta-minta, ritual-ritual aneh. Kami 7 malam tidur di situ. Kamu saksikan apa orang yang dikerjakan orang sana? Saksikan. Bahkan pernah di Gunung Lawu, kemudian ada di situ namanya Puncak Kayangan. Kalau menurut sejarah pendekar Jawa belum bisa dikatakan pendekar, belum lulus kalau belum berhasil nginep di sana. Puncak Kayangan itu angkarnya ditampung. Angker ditampung. Nah, ngineplah kan di atas gunung itu Pak. Nah, menyaksikanlah orang-orang. Ternyata yang diharapkan orang-orang itu ada minta kesaktian dan sebagainya. Ya, minta kesaktian. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang si darah muda, pengen juga sakti-sakti, Pak. Pengen juga sakti-sakti. Akhirnya tertarik sakti ini, sakti ini, sakti ini. Nah, setelah kita sakti, ternyata semua kesaktian yang kamu miliki itu ada apa-apanya, tidak akan mampu kalau bahasa Allah. Kalau dengan kalimat la ilaha illallah, ada tekniknya. Nah, teknik ini yang diajarkan oleh mursyid kita, ya. Jadi zikir yang membekas kepada akhlak, zikir yang benar-benar menggetarkan qalbu itu, zikir yang pakai teknik yang akan diajarkan oleh mursyid kita, bukan sekedar zikir tok. Karena kalau zikir la ilaha illallah itu aja kan, ada tekniknya yang ditarik, dipusat, ditarik kepala sampai dihentakkan ke kolbu tempat bergelantungnya para setan. La ilaha illallah. Makanya orang zikir itu pakai goyang kan? La ilaha illallah. Bukan cuma sembarang gerak-gerak tok, ada tekniknya. Itu masing-masing musik punya teknik tersendiri. Ada yang tidak bersuara, tapi lidah ditekuk dan sebagainya. Hati yang karena kecepatan hati lebih cepat dari gerakan jari. Ada juga teknik. Nah, zikir-zikir seperti ini akan membekas, ya, yang akan membuat kalbu itu bercahaya. Itu zikir yang pakai teknik. Nah, itulah gunanya kita bertarekat. Mursyid kita akan menunjukkan teknik-teknik itu, ya. Nah, ketika kita talqin, itu pembuka jalannya, itu sanadnya. Contoh bahasa Jawa, Pak. Ada orang kesurupan, kita bacakan Al-Fatihah, orang kesurupan tadi lebih hafal Quran pada kita.
Tapi di saat kita ditakdirkan oleh guru kita Fatihah, baru Bismillahirrahmanirrahim udah kabur setannya. Itu zikir yang bersanad. Itu zikir yang berteknik. Contohnya itu. Jadi kalau tak bersanad keilmuan itu, tidak pakai teknik zikir itu sesuai dengan petunjuk mursyid. Nah, kadang hambar itu aja, tidak memancarkan cahaya di qaulbi. Sementara kita tahu bahwa di saat kita bertasawuf itu kan ceritanya tatanan qalbi, tatanan batin. Nah, kalau itu yang tidak dibuka jalannya oleh sang mursyid, itu apa? Lewat itu aja, nggak membekas. Ya, kemudian adalah nanti bimbingan-bimbingannya lagi. Makanya setelah kita bertoreko ada namanya nanti manatiban, ada namanya khataman, bimbingan-bimbingan. Makanya Imam Nawawi bukan hanya taubat, qanaah tersebut saja, terus menambah wawasan. Terus menambah bahasa itu, menambah wawasan itu. Ya hadir menambah wawasan itu. Kemudian melaksanakan perkara-perkara sunnah. Jadi kalau orang sufi dikatakan tidak ikuti sunnah, tidak ikuti hadis Nabi, itu salah besar. Kita diperintahkan melaksanakan perkara sunnah. Cuma menafsirkan sunnah, teks hadis itu berbeda kita sama orang lain. Ya, tidak berbicara di syariat semata, tapi ada tatanan batinnya yang kita bahas. Bukan hanya syariat, tapi ada namanya hakikat dan hakikat. Nah, kalau ini teknik ini yang kita akan pakai, insya Allah akan berbekas ya pada akhlak kita. Kenapa? Belajar tasawuf itu kan nama lain akhlak. Ya, ihsan tadi untuk menjadi lebih baik. Proses zikir itu proses bagaimana membuat qalbu kita itu bercahaya. Bercahaya. Rasulullah bicara ini, innal 'abda idza qama fi qalbihi tawsada. Apabila suatu hamba memperbuat suatu kesalahan, akan terdapat binti-binti hitam dalam hatinya. Nah, jadi bukan hanya taubat saja, ada zikir untuk membersihkan qalbu itu, ada zikir untuk menghidupkan qalbu itu yang membekas tekniknya dan sebagainya. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Oh ya, ya, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa azwajihi wa sahbihi dengan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka amin amin ya Allah. Amin amin ya Rahman. Amin amin ya Rahim. Amin amin ya Rahman. Anda yang amat kafir ya Rabbana kama yanbaghi jalali jahri sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya Allah bil hajat wa tawaffiq bil syaitan Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa tawfiqan wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina min al-akhirah. Rabbana taqabbal minna salatana wa istamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruna wa takhashwana min tasawwur Allah ya Allah ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz,
meeting kita pada pagi hari sudah siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan tidak lupa pula terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dan staf Departemen Matematika. Saya sebagai moderator mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.